kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Masih melanjutkan tentang topik sebelumnya tentang keilahian Yesus Kristus. Kita melanjutkan pertanyaan, apakah bukti Alkitab bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah? Hari ini kita akan fokus pada tindakan-tindakan Yesus Kristus. Kita meyakini bahwa Dia adalah Allah karena Dia melakukan tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang hanya boleh dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang pertama adalah mengampuni dosa. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-7, tatkala Dia menyembuhkan seorang yang lumpuh, Tuhan Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Kalimat ini di telinga orang-orang Yahudi adalah kalimat yang sangat keras sekali, karena mereka langsung menangkap bahwa Tuhan Yesus dianggap sedang menghujat Allah. Mereka semua sudah tahu yang berkuasa untuk mengampuni dosa hanyalah Allah sendiri. Tetapi mengapa Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada orang lain, walaupun orang itu tidak bersalah secara khusus kepada Yesus Kristus? Dia mengatakan dosamu diampuni. Dan tatkala orang-orang Yahudi punya pikiran yang negatif terhadap hal itu, menganggap Tuhan Yesus telah menghujat Allah, Tuhan Yesus tidak meminta maaf kepada mereka. Tuhan Yesus tidak membuat klarifikasi supaya tidak dianggap demikian. Tidak, Tuhan Yesus tetap bersikeras bahwa Dia memang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ini adalah klaim yang eksplisit sekali di telinga orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang kedua, tindakan Tuhan Yesus adalah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan tanpa firman, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Beberapa orang menganggap bahwa di dalam konteks ini Tuhan Yesus bukan sebagai pencipta, tetapi Dia hanya sebagai agen di dalam penciptaan. Pencipta tetap adalah Bapa, Tuhan Yesus hanya sebagai sarana penciptaan. Tetapi bagaimanapun kita memahami ayat ini, kita harus mengetahui cara berpikir orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi semua punya pemikiran bahwa yang terlibat di dalam penciptaan itu hanyalah Tuhan sendiri, YHWH. Tidak ada yang lain yang terlibat di dalam penciptaan. Yang paling jelas ada di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-24. Ketika YHWH mengatakan, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, siapa yang mendampingi Dia? Dia seorang diri menciptakan segala sesuatu. Jadi entah orang lain menganggap Yesus sebagai pencipta atau sebagai sarana penciptaan, tetap orang itu mengalami kesulitan untuk menafsirkan Yesaya 44 ayat 24 ketika dikatakan YHWH seorang diri saja menciptakan segala sesuatu. Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu, berarti Dia Allah. Yang ketiga, Dia memberikan firman dengan penuh otoritas. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Menariknya adalah setelah itu Tuhan Yesus mengatakan begini, engkau telah mendengar ini dan itu, tetapi aku berkata kepadamu. Kalau dalam teks Yunani bahkan ada penekanan, tetapi aku berkata kepadamu. Kadangkala yang ia kutip adalah pandangan orang Farisi yang lalu dia koreksi. Tetapi juga kadangkala dia mengutip perintah dari hukum Taurat. Engkau telah mendengar ini dan itu dari hukum Taurat, tetapi aku berkata kepadamu. Dia bukan hanya menafsirkan hukum Taurat, tetapi dia memberikan firman secara otoritatif. Berbeda dengan Musa yang hanya menyampaikan pesan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus memberikan firman dengan otoritasnya sendiri. Yang keempat, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui mujizat. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, setelah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur,
Maka di situ dikatakan murid-muridnya melihat kemuliaannya. Lalu ada satu yang menarik di Matius 8 ayat 27. Pada saat Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, maka orang banyak, murid-murid yang ada di dalam perahu itu, mengatakan, orang seperti apakah dia ini? Murid-murid langsung menangkap bahwa ada sesuatu yang berbeda dari tindakan itu. Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan hanya dalam hal-hal yang dalam tanda kutip sepele, menyembuhkan orang sakit, tetapi ini berkaitan dengan alam, angin ribut yang diredakan, orang mati yang dibangkitkan. Dan yang terakhir, Yesus Kristus menerima sembah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan 11, dia diberi nama di atas segala nama, yang kepadanya segala sesuatu, segala makhluk bertelut. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6, seluruh malaikat Allah harus datang untuk menyembah dia. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena Alkitab yang sama juga mencatat bahwa para malaikat menolak untuk disembah. Di dalam Wahyu 19 ayat 10, Rasul Yohanes di tengah kekaguman dan kebingungan dia mendapatkan penglihatan yang begitu hebat, maka dia berusaha untuk menyembah malaikat itu. Tetapi malaikat melarang dan mengatakan, jangan menyembah aku, karena aku hanyalah ciptaan sama seperti engkau. Kalau Tuhan Yesus menerima sembah, bahkan di Ibrani 1, seluruh malaikat diperintahkan untuk menyembah dia. Maka ini adalah bukti yang kuat bahwa dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak menerima sembah. Tuhan memberkati kita.